Kalau ada orang yang masih menyudutkan satu kelompok, waliyadzubillah sampai menyesatkan dan sebagainya, kita sering katakan mudah-mudahan dikaruniai rezeki bisa piknik lebih jauh, jalan-jalan lebih jauh. Mengapa? Supaya lihat di berbagai tempat di dunia ini ada yang ia sesatkan itu, ada yang ia salahkan dan sebagainya. Dalam Islam, kalau ada yang menyudutkan satu kelompok, dianggap salah dan sebagainya, kita doakan semoga dapat berangkat ke tanah suci, dan di tanah suci nanti akan melihat umat dari berbagai mazhab. Ada yang fikihnya Imam Syafi'i, ada yang fikihnya Imam Maliki, ada yang fikihnya Imam Ja'far As-Shadiq, para pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam di kota suci Mekah, kota suci Madinah, mereka bersatu dalam ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kaum muslimin seluruhnya. Nah, orang-orang kalau sudah melihat kejadian di tempat lain, pulang, tentu akan menceritakan apa yang ia lihat di negeri seberang itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baiti at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamil fida. وسيدتنا فاطمة الزهراء ومولاتنا خديجة الكبرى وجميع أهل بيت النبوة ومأدن الرسالة وأنبياء الله ورسله وملائكته والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Alhamdulillah rabbil alamin, saudara sekalian rahimakumullah, teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat terkhusus di bulan suci Ramadan, nikmat usia, nikmat bulan suci, nikmat berbagai amal dan perkhidmatan, nikmat berwasilah pada para teladan agung dan orang-orang soleh sepanjang sejarah. Salam sholawat kita haturkan, mohonkan untuk senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kembali dalam lanjutan kajian surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah huwa, didahulukan dari kata Allah, kemudian ahad sebagai khabar kedua. Dalam bahasa Arab, satu kalimat terdiri dari mubtada yang mengawali dan khabar yang menjelaskan tentang mubtada itu, tentang yang mengawali itu. Mubtadanya di sini adalah huwa. Allahu dapat menjadi khabar yang pertama dan ahad menjadi khabar yang kedua. Katakanlah dia Allah Ta'ala yang Esa. Kita sudah bincangkan mengapa huwa didahulukan dari Allah. Pada makna ahad ini juga ada perbedaan dengan wahid. Ahad yang berarti Esa, tidak ada 1, 2, 3 setelahnya. Sedangkan wahid, kemudian ada tsani, ada tsalits, ada rabi, dan seterusnya. Ayat kedua, Allahus Samad. Allah Ta'ala As-Samad. As-Samad artinya yang tidak bergantung pada apapun dan segala sesuatu bergantung kepadanya. Kita akan jelaskan lebih jauh tentang makna As-Samad ini.
mungkin pada episode berikutnya. Kali ini justru saya ingin loncat terlebih dahulu pada ayat yang ketiga, yaitu lam yalid walam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak memperanak dan tidak diperanakkan. Sebagian membahas ayat ini berkaitan dengan misalnya perbedaan paham dengan saudara-saudara kita Kristiani ketika mereka mengatakan bahwa ada Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Sebetulnya, dan kemudian menggunakan dalil Al-Quran yang mengatakan Tuhan ini lam yalid wa lam yulad. Jadi penyebutan Tuhan Bapa dan Tuhan Anak ini itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Yang pertama, kita tidak dapat menggunakan dalil kita untuk menilai pendapat dan keyakinan yang lain. Dan yang kedua, kita mesti pahami dulu apakah Tuhan Bapa dan Tuhan Anak itu masuk dalam kategori yalid dan yulad, bahwa diperanakkan dan memperanakkan atau tidak. Atau itu sebetulnya sebuah kalimat yang bermakna majazi, yang bermakna konotasi. Seperti kalau kita menyebut anak tangga, atau kalau kita menyebut misalnya anak panah, dan lain sebagainya. Nah, jadi pertama kita menghindarkan diri dari masuk ke dalam ranah teologi yang membincangkan tentang konsep ketuhanan dari agama-agama yang berbeda. Dan lam yalid wa lam yulad ini, ayat ini turun bukan dalam pengertian sekali lagi membincangkan tentang pendapat keyakinan agama yang lain sekarang ini, melainkan agama yang ada waktu itu di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengingatkan kembali pada kajian sebelumnya, saya sampaikan bahwa surat Al-Ikhlas ini surat yang sangat filosofis, membincangkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak akan pernah habis bahasannya. Tetapi kita mesti memasukkan ke dalam konteks ini risalah pertama dalam tanda petik baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat seluruhnya, umat manusia seluruhnya. Bahkan kata kul yang tidak ada mukhotobnya, tidak ada kepada siapanya, tidak hanya terbatas kepada keluarga baginda Nabi. Apakah kul itu juga kepada kaum muslimin saja? Kan waktu itu belum banyak juga umat Islam yang memeluk Islam selain keluarga baginda Nabi dan sahabat-sahabat yang pertama. Jadi kul ini kepada siapa? Kalau hanya kepada kaum muslimin dan kaum mukminin, sekali lagi belum banyak waktu itu. Dan seruannya justru kepada umat manusia seluruhnya. Satu pendapat mengatakan bahkan kul ini adalah perintah, khitabnya itu bukan hanya pada umat manusia, melainkan pada semesta alam seluruhnya. Jadi kepada makhluk dari jin dan berbagai makhluk yang lainnya, itu baginda Nabi SAW diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyampaikan huwa Allahu ahad. Nah, jadi lam yalid wa lam yulad ini dalam konteks umat waktu itu. Apakah umat waktu itu ada yang sudah mempercayai bahwa Tuhan itu memperanakkan? Dalam Al-Quran dikisahkan misalnya pendapat orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu putra Allah. Atau yang kemudian diabadikan dalam ayat Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sudah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah Ta'ala itu satu dari yang tiga. Atau misalnya tsaniyats naini, satu dari yang dua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur dan mengingatkan bahwa orang-orang yang mengatakan Tuhan itu satu dari yang dua, satu dari yang tiga, misalnya surat At-Taubah ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsalitsu tsalatsah, telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu satu dari yang tiga. Itu Al-Quran surah Al-Maidah ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsus tsalatsah. Telah kafirlah orang yang berkata Allah Ta'ala itu satu dari yang tiga. Atau satu dari yang dua, meskipun tidak secara khusus dirujuk oleh Al-Quran. Kata tsaniyasna ini dalam Al-Quran merujuk pada peristiwa hijrah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lam yalid walam yulad, tidak memperanakkan dan tidak diperanakkan sebetulnya adalah jawaban atau perintah Allah Ta'ala pada baginda Nabi SAW untuk menjawab kepada orang-orang Yahudi waktu itu. Dalam ulumul Quran kita tidak dapat mengetahui, misalnya, atau belum dapat mengetahui, apakah surat Al-Ikhlas ini turun seketika. Sekali lagi dalam bab inzal dan tanzil, Al-Quran sudah turun seluruhnya pada baginda Nabi SAW pada malam Qadar secara inzal, ya, secara daf'atan wahidah, keseluruhan. Bagaimana turunnya? Allahu a'lam. Allah Ta'ala yang maha tahu. Kemudian turun lagi secara tanzil, turun bertahap, sesuai asbabun nuzul, sesuai peristiwa, sesuai kesiapan, dan sebagainya. Dan kemudian, misalnya ada pertanyaan apakah turun yang daf'atan itu juga dalam bahasa Arab? Sebagian meyakini demikian. Ataukah pada turun yang tanzili itu, baru kemudian ia berbahasa Arab? Bagian ini, wallahu a'lam. Tetapi, pertanyaannya adalah misalnya ketika satu surat turun, surat pendek seperti surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah ini turun bersamaan 4 ayat langsung? Atau turun 1 ayat dulu, kemudian terjadi interaksi misalnya. Lalu turun ayat yang kedua, turun ayat yang ketiga, turun ayat yang keempat. Kita sekarang memahami ia sebagai surat pendek. Sebagaimana surat-surat Madaniyah yang panjang-panjang juga tidak turun secara tanzili seketika seluruhnya, satu surat turun seluruhnya. Apakah hal yang sama juga dapat kita terapkan pada surah-surah Makkiyah yang pendek-pendek? Pertanyaan singkat, apakah surat Al-Ikhlas ini turun dari ayat pertama sampai keempat seluruhnya sekaligus? Atau turun bertahap? Pada satu momen atau satu peristiwa, hanya ada jeda antara ayat pertama, ayat kedua, ketiga, dan keempat misalnya. Dalam tafsir Allamah Jawadi, jawaban lam yalid wa lam yulad itu ditujukan kepada umat yang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, unsub lana rabbaka. Ceritakan kepada kami nasab Tuhanmu. Nah, mungkin baginda Nabi SAW telah lebih dahulu menyampaikan Allah huwa Allahu ahad misalnya. Dan ini juga bagian yang menarik karena dalam cerita para nabi, pada kajian sebelumnya kita bincangkan apakah lafaz Allah ini adalah perjalanan dari ilah kepada al-ilah kemudian menjadi Allah, satu pendapat. Lalu ada juga yang mengatakan tidak, ini Allah pertama kali memang disebut oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain yang mengatakan kalau orang kafir ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka berkata Allah. Apakah Allah itu Allah yang sama? Karena misalnya dalam cerita ketika keluarga baginda Nabi diboikot Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun di lembah Abu Thalib itu, ini khazanah yang hilang dari kaum mukminin, cerita-cerita dari lembah itu. Dan kita sangat memerlukan keteladanan dari hidup baginda Nabi dan keluarganya yang suci di lembah itu yang dipenuhi dengan banyak ujian. Ala ayyihal, satu di antara cerita akhir pemboikotan itu karena plakat pemboikotan yang dipasang di dinding Ka'bah di dalam rumah Tuhan itu, baginda Nabi sampaikan kepada Hazrat Abu Thalib yang kita peringati wafatnya, rihlahnya pada hari ke-7 bulan suci Ramadan. Ala abai wa ummahati anbiya'ina afdalut tahiyati wa taslim. Itu Hazrat Abu Thalib kemudian dipesankan oleh baginda Nabi SAW untuk berangkat menemui para pembesar Quraisy itu dan menyampaikan kepada mereka bahwa plakat pemboikotan sudah dimakan rayap kecuali lafzul jalalah, kecuali nama yang agung. Yang dimaksud adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Jadi dua pendapat ini masih saling
berhadap-hadapan satu dengan yang lain. Karena misalnya sekali lagi Nabi Musa dengan Bani Israel itu tidak menggunakan bahasa Arab. Tetapi kemudian Allahnya yang digunakan disebutkan di dalam Al-Quran disampaikan juga oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah yang menarik, hampir dalam setiap kisah para nabi, ketika ditanya tentang Tuhan, tentang Allah subhanahu wa ta'ala itu, para nabi itu seringnya, umumnya itu menjawab dengan kata Rob, dengan kata sang pemelihara Tuhan. Jadi dalam kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam misalnya, dalam kisah para nabi itu ketika ada dialog dengan orang-orang yang menentang mereka, Nabi Ibrahim menggunakan kata Rob. Misalnya dalam perjalanan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu melihat urut-urutannya itu ya, bulan, matahari, bintang, dan sebagainya. Dalam surah Al-An'am, surat ke-6, mulai dari ayat 75. Wa kadzalika nuriya Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam tanda-tanda kami di langit dan di bumi itu agar Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi. Dan ketika malam menyeliputi, ia melihat bintang. Bintang duluan yang disebut. Lalu Nabi Ibrahim berkata, inilah Robku. Terjemahan pasti akan mengatakan inilah Tuhanku. Tapi Nabi Ibrahim tidak berkata ini dalam tanda petik Allahku. Sekali lagi, kita bincangkan pada kata Allahnya. Jadi, hadza Rabbi, yang sering digunakan itu adalah kata Rob oleh para nabi terdahulu. Bintang kemudian tenggelam. Nabi Ibrahim sampaikan, aku tidak suka yang tenggelam. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza Rabbi. Lalu melihat bulan bersinar terang, Nabi Ibrahim berkata, ini Robku, ini Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini Rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Kemudian bulan juga sirna. Dan Nabi Ibrahim berkata, kalau Tuhanku tidak memberikan aku petunjuk, aku akan termasuk orang-orang yang tersesat. Lalu Nabi Ibrahim melihat matahari yang bersinar terang benderang. Dan Nabi Ibrahim juga berkata, hadza Rabbi, hadza akbar. Ini Tuhanku, ini lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Dan matahari kemudian tenggelam juga. Lalu Nabi Ibrahim berkata, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian persekutukan. Ada beberapa poin pada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini. Yang pertama, apakah Nabi Ibrahim memang tidak mengikuti atau berada dalam kebingungan, ketidaktahuan tentang Tuhan? Ataukah Nabiullah Ibrahim sesungguhnya alaihissalam mengikuti syariat para nabi sebelumnya yang terhubung sampai kepada Nabiullah Nuh alaihissalam, sampai kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Para nabi adalah silsilah teladan-teladan agung, orang-orang soleh yang tidak pernah berhenti menyampaikan pesan Tuhan. Jadi tidak ada saat 0,0 sekian detik sekalipun yang kosong dari penyampai risalah Tuhan. La yakhluwal ardu anil hujjah. Bumi tidak pernah kosong dari hujjah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah Nabi Ibrahim tidak tahu misalnya sampai harus melihat bintang dulu, melihat bulan dulu, melihat matahari dulu? Dalam syair dari MH Ainun Najib, kalimatnya itu kurang lebih mengisahkan tentang perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam sebuah puisi berjudul Muhammadkan Hamba. Saya bacakan bab yang terhubung dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sesudah berulang kali bangun dan terbanting, merenungi dan mencarilah hamba sebagai Ibrahim, menatapi laut, bulan, bintang, dan matahari, sampai gamblang bagi hamba Allah yang sejati. Nah, di dalam kalimat yang disampaikan oleh Cak Nun, Nabi Ibrahim itu berulang kali bangun dan terbanting, merenung dan mencari, menatap laut, bulan, bintang, dan matahari. Pertanyaannya sekali lagi, apakah Nabi Ibrahim tidak melanjutkan silsilah kenabian dari para nabi sebelumnya?
Apakah Nabi Ibrahim tidak meyakini Allah Ta'ala yang Esa itu? Ada pendapat yang mengatakan sesungguhnya kalimat ini adalah sebuah teguran, bahasa kita mungkin sindiran, yang sangat halus kepada umatnya waktu itu. Bukan bahwa Nabi Ibrahim meyakini bintang itu Robnya, bintang itu Tuhannya Nabi Ibrahim. Tidak. Atau bulan itu Tuhannya Nabi Ibrahim. Betul-betul meyakini matahari menjadi Tuhannya Nabi Ibrahim. Tidak. Dan sekiranya juga demikian, karena setiap orang juga dihargai dari proses pencarian. Kalau ada yang misalnya katakanlah menjadikan Robnya makhluk Tuhan yang lainnya, apa kita akan mengatakan Nabi Ibrahim pernah bertuhankan kepada makhluk? Karena Nabi Ibrahim pernah berkata, bintang Tuhanku, bulan Tuhanku, matahari Tuhanku. Apa kita akan mengatakan Nabi Ibrahim pernah bertuhankan kepada makhluk? Nah, itu menurut saya punya konsekuensi yang berat. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengingatkan umat, kalian itu kalau menuhankan bintang, ya tenggelam. Kalau menuhankan bulan, ya akan hilang. Kalau menuhankan matahari juga akan sirna. Allah Ta'ala lah Tuhan yang sejati. Ketika ditanya juga oleh umat, Tuhanmu itu siapa? Nabi Ibrahim menjawabnya tidak dengan kata Allah misalnya ya. Tapi dialah Tuhan yang, saya bacakan ayat Al-Qurannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat Asy-Syu'ara, surat 26, ayat 77. Fa'innahu maduwwun li illa rabbal alamin. Mereka itu sesungguhnya apa yang kalian sembah itu pada umat yang berhadapan dengan Nabi Ibrahim itu musuhku kecuali Tuhan semesta alam. Nah, tidak disebut kata Allah, tapi pensifatan pada Allah Ta'ala itu dengan kalimat apa? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang menciptakan aku dan memberikan kepada aku petunjuk. Nabi Ibrahim alaihissalam menyoroti dimensi ilahiyah itu dari sisi khalqiyah, dari sisi penciptaan. Kalian ini tidak tiba-tiba hadir di dunia, ada yang menciptakan kalian. Tuhan itulah pencipta kalian. Tuhanlah pencipta kita semua. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Kemudian Tuhan jugalah yang berikan kepada kita petunjuk. Bagaimana kita bisa hidup bersama, mengatur ini dan itu semua petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan sekali lagi. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah juga yang memberikan kepadaku makanan dan memberikan kepadaku minuman. Disentuh itu basic needs dari manusia. Bahwa manusia itu diciptakan, ada penciptanya. Untuk manusia dapat bertahan hidup, mereka menikmati makanan dan minuman. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, makanan minuman ini dari Tuhan itu. Dan di situ Rabbul Alamin, tidak digunakan kata Allah sekali lagi. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, ia menyembuhkanku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dan dialah yang akan mematikan aku dan menghidupkan aku. Jadi para nabi umumnya merujuk kepada dalam diskusi antara mereka dengan umatnya, tidak digunakan kata Allah itu, tapi digunakan kata Rabb, digunakan kata Tuhan. Ya, bahasa Indonesia sekali lagi, Allah kita terjemahkan, Rabb juga kita terjemahkan Tuhan. Tapi kalau Allah kemudian menjadi nama yang khas untuk Rabbul Alamin ini, maka kata Allah tidak lagi kita terjemahkan Tuhan, dia tetap saja Allah. Meski tidak ada nama yang dapat mewakili hak Sang Maha Pencipta yang Maha Segala ini. Nah, jadi selalu yang digunakan itu umumnya adalah kata Rabb. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Yang ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Misalnya, Tuhanku itu yang mengedarkan matahari yang terbit di timur dan tenggelam di barat, sampai kalau ada yang bisa membalikkan itu, misalnya dalam cerita Nabi Ibrahim alaihissalam itu, untuk menggugurkan hujah dan argumentasi orang-orang yang menentang Nabi Ibrahim alaihissalam.
Rabbana alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada. Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada. Tuhan kita lah, Rabb kita lah, yang memberikan segala sesuatu, yang Ia ciptakan dan kemudian memberikan petunjuk. Rabbana alladzi a'ta kulla syai'. Tuhan yang memberikan karunia pada segala sesuatu. Nah, jadi kata Allah sekali lagi itu menjadi bahasan apakah memang digunakan oleh umat terdahulu, karena dari sekian nabi yang berbahasa Arab itu ada sekitar 4 orang nabi pada 25 nabi dan rasul. Dan waktu itu umat ketika bagian Nabi sampaikan qul huwa Allahu ahad ini, umat kemudian datang, manusia datang pada baginda Nabi SAW, umat Yahudi datang dan berkata, ceritakan nasab Tuhanmu itu kepada kami. Sebutkan siapa Tuhanmu itu. Nah, disitulah cerita para nabi terdahulu. Umumnya mereka kemudian menyebutkan dengan pensifatan atau fi'il Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan dan sebagainya. Sementara permintaan orang-orang Yahudi itu adalah untuk mengisahkan tentang nasabnya siapa, nasab, perkara nasab. Mengapa demikian? Karena pada keyakinan waktu itu barangkali ada kepercayaan pada, dalam tanda petik, saya ambil analogi sederhana saja. Mitologi Yunani, misalnya mitologi ya Roma, Greek Roman itu kan berdekatan. Atau mitologi Nordik, masyarakat Viking dan seterusnya, itu bagian belahan bumi sebelah utara misalnya, mengenal konsep dewa. Yang dewa ini kemudian dalam tanda petik bernasab. Jadi dalam mitologi Yunani ada Zeus kah? Mohon maaf kalau pelafalan saya keliru. Kemudian ada Poseidon, ada siapa yang menjadi dewa underworld, ya, dewa orang-orang yang mati, Hades misalnya, dan sebagainya, Hades. Nah, ini dianggap menjadi quote-unquote keturunan para dewa itu. Jadi Zeus bapak dewanya, lalu ada anak-anak dewanya, jadi dewa-dewa juga. Dan menjadi cerita yang berjalin berkelindan, satu sisi rumit, sisi yang lain jadi entertainment, dibuatkan film dan sebagainya. Yang dibuat film itu sudah imajinasi, tapi pada tradisi umat terdahulu, mitologi kita sebut, itu ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Termasuk mitologi Nordik, misalnya ya Asgardian atau Thor, dewa halilintar. Bapaknya itu yang menjadi katakanlah dewa segala dewa. Atau juga dalam tradisi Hindu atau India, dalam tradisi pewayangan kita juga, itu ada para dewa, ya, seperti misalnya dewa Krishna, begitu ya. Kemudian ada Batara Guru, ya, ada dewanya para dewa. Dalam pelafalan mungkin tradisi Jawa atau Sunda kadang disebut Betara untuk laki-laki, Betari untuk perempuan. Ada Betari Durga, misalnya Dewi Kematian. Kadang disebut juga ada Dewi, ada Betari. Kalau Betari, Betara dewanya. Kalau Dewi bisa jadi anak Betari atau Betara. Dan dewa para dewanya itu disebut Betara Guru. Nah, ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya bayangkan di zaman itu, di zaman yang disebut jahiliyah itu, terjadi persentuhan dari bangsa-bangsa karena mitologi Yunani, Roma, Nordik, atau Hindi ini, India ini, secara usia dalam tanda petik, boleh jadi lebih tua dari Islamnya risalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi secara hitungan tahun. Kalau kita mengukur dari tahun Hijriyah, risalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini 1446 tambah 13, misalnya periode Makkiyah. Jadi belum 1500 tahun. Sementara
mitologi umat terdahulu itu sudah berabad-abad, sudah ada sebelum Islam, sudah ada juga pada zaman Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nah, dan karena a'udzubillahi minasyaitonir rajim li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatasyita'i syita'i, ada perjalanan orang-orang Quraisy berdagang waktu itu, mereka pergi ke utara, ke daerah-daerah yang kenal dengan mitologi Yunani Roma itu, atau kemudian mereka pergi ke selatan, tergantung musim panas atau musim dingin. Terjadilah persentuhan, persinggungan. Dalam bahasa sekarang kita sebut clash of civilization. Terjadi benturan peradaban. Terjadi pada kita semua juga, saudara. Sehingga kalau ada orang yang masih menyudutkan satu kelompok, waliyadzubillah sampai menyesatkan dan sebagainya, kita sering katakan mudah-mudahan dikaruniai rezeki bisa piknik lebih jauh. Bisa jalan-jalan lebih jauh. Mengapa? Supaya lihat di berbagai tempat di dunia ini ada yang ia sesatkan itu, ada yang ia salahkan dan sebagainya. Dalam Islam kalau ada yang menyudutkan satu kelompok, dianggap salah dan sebagainya, kita doakan semoga dapat berangkat ke tanah suci, dan di tanah suci nanti akan melihat umat dari berbagai mazhab. Ada yang fikihnya Imam Syafi'i, ada yang fikihnya Imam Maliki, ada yang fikihnya Imam Ja'far As-Shadiq, para pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam di kota suci Mekah, kota suci Madinah, mereka bersatu dalam ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kaum muslimin seluruhnya. Nah, orang-orang kalau sudah melihat kejadian di tempat lain, pulang, tentu akan menceritakan apa yang ia lihat di negeri seberang itu. Maka keyakinan akan konsep Tuhan yang bagian Nabi sampaikan kepada umat waktu itu, mereka bertanya, ceritakan nasab Tuhanmu itu kepada kami. Unsub lana rabbaka. Kisahkan nasab Tuhanmu itu pada kami. Dan bagian Nabi kemudian menjelaskan sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Ta'ala itu tidak bernasab, baik nasab samawi maupun nasab di bumi. Dan itu ditegaskan. Ini yang saya pahami. Barangkali bagian Nabi sekaligus juga memberikan perspektif Islam tentang keyakinan umat waktu itu pada mitologi umat terdahulu. Kan yang banyak di zaman bagian Nabi SAW itu yang di Roma misalnya, atau dua kekaisaran besar Bizantium dan Persia yang sama percaya kepada dewa-dewa dalam tanda petik sekali lagi. Dan Islam turun dengan mengguncangkan keyakinan itu pertama kali. Karena ini basis dari segala perilaku yang kemudian dilakukan oleh manusia. Kepercayaannya kepada zat, nilai yang akan menjadi nilai yang membimbing hidupnya. Itulah mengapa surat Al-Ikhlas teramat diyakini sebagai makiyah dan turun di awal-awal risalah. Karena meluruskan dalam hal ini pemahaman tentang atau konsep tentang ketuhanan yang dihubungkan dengan nasab tadi itu. Sehingga pengertian lam yalid walam yulad bukan berkenaan dengan keyakinan. Misalnya seperti saya sampaikan di awal, untuk mendebat saudara kita Kristiani ketika mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Karena penyebutan Tuhan Bapa, Tuhan Anak itu pun bagi saudara kita Kristiani di negeri ini, mereka tidak meyakini kalau Tuhan itu beranak dan diperanakkan. Hanya namanya saja yang digunakan. Tapi konsep lam yalid walam yuladnya mereka terima juga. Tuhan itu tidak mungkin dinisbatkan kepadanya sifat-sifat manusiawi. Begitu. Nah, lam yalid walam yulad hadir untuk menjawab Allah Ta'ala itu tidak ada urusannya dengan nasab-nasab yang kalian bicarakan dalam mitologi-mitologi itu. Anak siapa atau keturunan siapa, dewa yang bagaimana. Karena Allah Ta'ala bukan itu semua. Maha suci Allah Ta'ala dari segala pensifatan. Justru yang para nabi sampaikan tentang kedudukan Tuhan ini adalah kedekatannya dengan makhluknya, dengan kita semua.
lam yalid wa lam yulad ini datang setelah Allahus Somad. Nah, jadi Allah sebagai Sang Pencipta, Tuhan Maha Segala, As-Somad itu yang tidak ada kebergantungannya kepada apapun. Sekali lagi, meruntuhkan konsep-konsep ketuhanan yang berkembang pada umat manusia waktu itu. Jadi dalam cerita-cerita, dalam mitologi-mitologi itu, dewa ini perlu ini, atau dewi ini memerlukan ini, dan lain sebagainya. Terjadilah kadang di antara mereka itu bahkan peperangan. Ya. Karena ada hasrat atau ada tugas yang berbenturan satu sama lain. Seakan-akan ada kebutuhan di situ, ada kekurangan di situ. Tentu kita harus mencarinya kepada akar dari mitologi itu. Kalau yang belakangan berkembang melalui cerita film-film itu sekali lagi sudah sangat imajinatif. Tetapi Allahus Somad untuk menegaskan Allah itu qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Jadi diulang lagi kata Allahnya. Allah lah yang as-Somad, yang tidak bergantung pada apapun juga. Yang sesungguhnya pada saat yang sama makhluklah yang paling memerlukannya, yang sangat memerlukannya. Seluruh makhluk bergantung kepadanya. Itu makna as-Somad. Ya. Dan ketika dihubungkan dengan lam yalid walam yulad itu, sekali lagi surat Al-Ikhlas ini meruntuhkan konsep kepercayaan kepada, dalam bahasa Inggris itu ada kata deity. Ya, jadi kepercayaan kepada katakanlah sesuatu yang lebih besar dari diri kita, sesuatu yang lebih agung yang kemudian disebut dengan Tuhan. Dan umat waktu itu menyebutnya dengan konsep-konsep itu diluruskan dengan Allahus Somad. Allah Ta'ala yang tidak memerlukan apapun, tidak bergantung pada apapun. Sehingga pada kata Allahus Somad ini sebetulnya, saudara sekalian, rahimakumullah, Tuhan itu kalau dijabarkan lebih jauh, Tuhan itu tidak memerlukan ibadah kita. Tuhan tidak memerlukan juga kita misalnya memaksa orang untuk, atau dalam hal ini Tuhan tidak perlu kita bela, Tuhan tidak perlu kita tolong. Agama juga tidak, agama Tuhan tidak perlu pembela, agama Tuhan tidak perlu penolong. Karena Allah As-Somad, tidak memerlukan apapun, tidak bergantung pada apapun. Tidak perlu ada yang memperjuangkan. Misalnya, Maha Suci Allah Ta'ala dari dapat manfaat dari ibadah-ibadah kita, tidak ada. Ya. Tidak akan mengurangi kebesaran Allah Ta'ala sekiranya Allah Ta'ala menyiksa semua misalnya, atau dalam bahasan doa-doa itu, ya Allah, sekiranya semua manusia Engkau azab, tidak akan sama sekali mengurangi kebesaran-Mu. Atau sekiranya juga diampuni, tidak akan mengurangi kasih sayang-Mu. Tidak ada. Ibadah kita, apa yang kita lakukan itu tidak ada dampaknya menambah kebesaran Tuhan, mengurangi kebesaran Tuhan, tidak ada sama sekali. Maha Suci Allah Ta'ala dari segala pensifatan itu. Allahu As-Somad, Allahus Somad. Kita yang bergantung kepadanya dalam segala sesuatunya. As-Somad menjadi tempat kita bergantung, tempat kita bersandar, tempat kita memohon. Kata tempat pun sebetulnya tidak dapat dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana Al-Quran mengisahkan tentang Tuhan ini selalu dalam unsur kedekatan. Seakan-akan ketika disampaikan tentang Allah Ta'ala, tentang Huwa, Allah Ta'ala, Sang Gaib Mutlak, yang dikabarkan atau disebutkan sebagai Allahu, nama Jalla Jalaluh yang menghimpun segalanya. Sekali lagi maksudnya Allah Ta'ala dari penisbatan nama. Kemudian disebut dalam Al-Quran, Huwanya Allahu. Yang Esa, yang tidak ada dua, tiga, dan seterusnya. Yang gaib mutlak adalah Allah. Yang Esa, yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Yang tidak membutuhkan apapun juga. Yang tidak melahirkan dan dilahirkan. Yang tidak memperanak dan tidak diperanakkan. Ini semua konsep-konsep yang barangkali sangat abstrak. Lalu kemudian Al-Quran mengisahkan tentang
Allah Ta'ala, Tuhan Sang Maha Segala ini sebagai zat atau sekali lagi ya Tuhan yang sangat dekat dengan kita. Secara konsep mungkin tadi dianggap jauh, jauh dalam artian bagaimana memaknai, memahami Tuhan yang demikian. Tapi kemudian Al-Quran mengisahkan dari sisi kedekatan. Misalnya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu lebih dekat kepada manusia itu ketimbang urat lehernya sendiri. Jadi sangat dekat. Ada ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah kalau ada pembicaraan antar dua orang atau antar tiga orang, Allah Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala itu menjadi yang keempat. Kalau pembicaraannya 5 orang, Allah Ta'ala menjadi yang keenam. Begitu. Jadi senantiasa bersama. Senantiasa tidak pernah tidak hadir dalam tanda petik. Ya, tidak pernah tidak bersama. Tidak pernah tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala disifatkan sebagai Tuhan yang meskipun konsep uluhiyah itu adalah sebuah konsep yang selalu akan terus dipelajari. Jadi ada gradasi makna dari tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijabarkan dalam ayat-ayat pertama surah Al-Ikhlas ini. Tetapi Al-Quran juga mengisahkan tentang sosok yang sangat dekat. Itu yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Tuhan yang dekat ini yang menciptakan, yang memberi petunjuk, yang mengajarkan sehingga kita bisa ini, bisa itu, bisa tahu hidup, cara hidup lah di dunia begitu. Itu yang dimaksud dengan hidayah. Oleh Nabi Ibrahim, Tuhan kita ini Tuhan yang menciptakan kita. Bahkan menggunakan kata-kata yang yut'imuni wa yasqin, yang memberikan aku makan, yang memberikan aku minum. Jadi pada hal-hal yang mungkin bahasa kita sederhana, tapi ini sebetulnya penjabaran dari tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat yang ya misalnya dalam kisah Nabi Ibrahim kemudian menjadikan patung-patung sebagai sesembahan yang tidak mendatangkan manfaat apapun. Nah, ini Tuhan yang menciptakan dan memberikan petunjuk, yang memberi aku makan, memberi aku minum, dan kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Nabi Ibrahim itu seakan-akan menyasar kepada kebutuhan pokok manusia, kebutuhan eksistensial, kebutuhan mempertahankan eksistensi itu dengan makan dan minum, dan kebutuhan untuk selamat dari segala gangguan ketika sakit, dan sebagainya. Dalam konteks inilah, lam yalid walam yulad itu hadir. Allahus Somad, lam yalid walam yulad. Tuhan yang tidak dapat dengan kata lain dinisbatkan pada segala perilaku makhluk. Makhluk itu punya beragam sifat dan satu di antara kekhasan makhluk adalah yalid dan yulad. Nah, dengan kalimat lam yalid walam yulad, Al-Quran mengingatkan kepada kita, Maha Suci Allah Ta'ala dari segala pensifatan. Allah Ta'ala sang mukhalafatul hawadithi, yang tidak mengenal kebaruan, yang tidak serupa, tidak sama dengan makhluknya. Dengan kata lam yalid walam yulad itu. Insyaallah kita akan bahas bagian terakhir, walam yakun lahu kufuwan ahad, pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas seluruh perhatian saudara. Mohon dimaafkan segala sesuatu. Kita ngaji bersama. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, dibincangkan, ditanyakan lebih jauh, pendapat saudara, setuju, tidak setuju, akan sangat memperkaya bahasan kita, dapat saudara tuliskan di kolom komentar. Kita doakan almarhumin, kita doakan para guru, kita doakan keluarga kita, kedua orang tua kita khususon, para pengajar Al-Quran. Ini upaya kita untuk memahami kitab suci, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan kitab suci Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini. Terima kasih atas perhatian saudara, terima kasih atas kebaikan all kru, ala hadhi niyah wa kulli niyatin sholihah, ziyadatan fi syarafin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa tayyibin at-tahirin. Insyaallah hadin hadiyatan lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.